Garis besar Clip Film di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah beberapa alasan kenapa Shanks melawan Kurohige pasti akan terjadi. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Kagami no Jackie, satu karakter yang kalau dibandingin wah pokoknya gimana pun caranya di otak kalian semua Yonko terkuat adalah si Jackie ini. Ya mungkin dengan alasan hanya satu sih, Shanks ini karakter baik dan teman dari karakter utama. Zehahaha. Kurohige sepertinya tertawa melihat otak kalian jika seperti itu. Oke, banyak sekali sebenarnya prediksi untuk pertarungan di antara Teach dan Shanks ini. Bahkan saya bisa bilang ini adalah pertarungan yang paling tidak bisa diantisipasi, alias pertarungan yang harus terjadi di dunia One Piece. Ya walaupun pasti banyak yang tidak setuju juga sih, karena nggak rela karakter Shanks favoritnya jika harus kalah. Apalagi lawannya si bangsat Kurohige ini, wah ini sudah pasti tidak akan banyak yang setuju. Sebenarnya dari sini saja sudah pasti banyak dari kalian yang tertrigger nih. Nah judul dan langsung komen sama dislike dan langsung bilang, "Wih apaan sih Min, teori ngawur, unsubs ini pasti sudah langsung ada yang bermunculan." Satu yang paling jelas adalah plot yang sudah ada bangun di Marineford. Ini adalah alasan pertama yang sangat jelas, dimana hal tersebut bahkan paling terlihat jika di anime sesungguhnya itu dibuat match up masing-masing dari kru Shanks ini dengan kru Shirohige. Ini saja sudah foreshadow yang sangat luar biasa. Perkataan Shanks ini ketika dia menantang Teach, tapi dijawab langsung oleh Teach bahwa sekarang ini bukan waktunya untuk melawanmu. Wah ini pasti para fans Jackie pada ngomong, lah Teach culun kabur sih setelah itu. Serta ini juga seharusnya menjadi pertarungan yang akan sangat epic jika benar-benar Oda memperlihatkan pertarungan ini. Karena ya sejauh ini hanya dua pertarungan non kru topi jerami yang diperlihatkan, yaitu ketika Ace melawan Teach alias si bangsat Kurohige ini, dan ketika Jack melawan suku Ming, tepatnya di Pulau Zou. Setidaknya pertarungan mereka tidaklah terjadi off screen lah. Oda membuat satu atau dua chapter untuk memperlihatkan pertarungan mereka ini. Ya ini tidak seperti pertarungan-pertarungan yang lain lah yang sering Oda buatnya menjadi off screen. Bahkan di Onigashima saja banyak pertarungan yang seharusnya dilihat dengan jelas tapi dibuat off screen. Contohnya adalah pertarungan Kanjuro yang langsung saja dikalahkan oleh Kiku. Yang menurut saya ini sesuatu yang kurang baik sih, karena Kanjuro ini di build up sangat baik oleh Oda. Tapi kenapa dibuat kalahnya hanya off screen saja? Dimana saya masih cukup yakin jika karakter Kanjuro ini akan masih hidup dan mempunyai peran juga. Serta mungkin pertarungan-pertarungan lain lah seperti Supernova yang lain yang hanya cerita saja. Seperti contohnya Kid yang katanya melawan komandan manis dari Big Mom. Ya sebenarnya mau Kid diceritain seperti apapun, kalian tetap aja bakal nge-hate si Kid ini. Karena ya dia ini karakter yang beringas lah. Kalian tidak suka karakter yang beringas. Jadi sejauh ini hanya dua pertarungan serius yang diperlihatkan cukup full. Pertama, Jack melawan suku Ming yang sebenarnya ini cukup off screen lah sedikit, tapi diperlihatkan cukup banyak juga sampai Oda Sensei mengakhiri pertarungannya dengan senjata racun milik Caesar. Serta untuk pertarungan Ace melawan Teach ini sesuatu yang sangat wajar lah. Ini menjadi pertarungan penentu yang mengubah alur cerita One Piece, mengubah era baru, serta buat karakter satu ini alias Ace favorit kita mati. Ini benar-benar suatu plot twist yang luar biasa yang terjadi di cerita anime atau manga yang pernah dibuat. Inilah hal terbaik dari Oda Sensei. Ya semoga Shanks melawan Teach ini tidak akan hanya cerita sajalah dengan kemenangan dari satu pihak. Seperti contohnya ketika Marco melawan Teach, ini hanya hasilnya saja yang diceritakan. Balas dendam pun ini bisa menjadi alasan yang sangat kuat terkait pertarungan di antara mereka berdua ini. Shanks dan Teach ini chemistry-nya sudah dibangun sejak lama sekali. Bahkan ketika masih kecil saja kita melihat sedikit Shanks yang berkata tentang Teach ini. Ya ini mungkin dengan Buggy lah, dan situ kita melihat wajah Teach yang sangat serius. Dimana Buggy dan Shanks berkata tentang Teach dan Teach pun berkata tentang kedua orang ini. Itu sudah menjadi sebuah chemistry yang sangat mantap. Lalu alasan lain juga adalah bagaimana Shanks ini sangat respect sekali kepada Shirohige dan juga Portgas DS. Sampai-sampai dia datang ke kapal Shirohige untuk beritahu Shirohige menghentikan es ini.
Dan dia juga datang ke Marineford untuk menyiapkan pemakaman yang sangat layak bagi kedua orang ini. Tapi sebenarnya satu alasan yang paling jelas adalah luka di mata Shanks ini. Inilah alasan yang sebenarnya paling masuk akal jika disebut sebagai balas dendam. Bahkan Shanks sendiri pun berkata, dari semua luka yang telah dia terima, bahkan luka yang menghilangkan sebelah tangannya, hanya satu luka yang tidak bisa dia maafkan. Dan itu adalah luka yang dibuat oleh Tej ini, luka yang bahkan mampu merusak harga diri milik Shanks ini. Dan itu pun dikatakan itu didapatkannya bukan karena Shanks ini sedang lengah atau bagaimana. Yang berarti kemampuan dari Tej ini dari dulu sudah sangat hebat sekali karena dia dapat melukai seorang Shanks. Sebenarnya masalah kapan Shanks ini dapat luka pun memang masih belum jelas sih. Bahkan ketika masih kecil saja di flashback ketika Shirohige melawan Roger, mereka tidaklah bertarung dan luka di Shanks ini pun masih belum ada. Sebenarnya untuk hal ini pernah saya bahas sangat lengkap sekali sih untuk waktunya kapan, timelinenya bagaimana, dan hubungan di antara keduanya. Mungkin kalian bisa langsung cek di videonya di sini. Serta alasan lain juga kenapa mereka berdua ini harus bertarung adalah pertarungan antara Yasop dan juga Van Augur. Ini masing-masing kru dari mereka berdua. Dan ini salah satu pertarungan yang wajib disaksikan. Karena sejauh ini hanya ada dua sniper yang udah build up sangat hebat di dunia. Dan itu adalah Van Augur yang bahkan Usopp sendiri mengakui kemampuannya ketika di Pulau Jaya. Lalu satu lagi adalah bapak dari Usopp sendiri alias God Usopp, yaitu Yasop. Yang kita pun sudah tahu lah dari flashback Luffy dan yang lain-lain, terlihat sehebat apa Yasop ini. Dan bahkan Shanks pun berkata Yasop ini sudah sangat terkenal dari dahulu. Dan pemerintah dunia pun mengakui semua kru dari Shanks ini. Apalagi coba kita melihat pertarungan antara sniper di dunia One Piece. Ya sebelum Kapten Usopp lah yang akan mengisi peran tersebut. Serta prediksi yang paling populer juga adalah Yasop ini akan mati dibunuh oleh Van Augur. Dan Usopp lah akhirnya akan menantang dan merebutkan gelar sebagai sniper terhebat di dunia. Dan itu pun kru yang lain dari Shanks pun jelaslah butuh panggung untuk melihatkan kemampuannya. Dan inilah saatnya kita akan melihat kehebatan semua orang-orang ini yang sudah sangat misterius sejak lama. Mulai dari Shanks tepatnya di chapter 1, lalu juga kru dari Kurohige yang sangat-sangat kuat sekali. Terutama para tahanan Impel Down lah. Semoga di sini kita bisa melihat kehebatan dari Ben Beckman, Shiryu, Lakiro, Lavitre, Katarina Devon, dan sisa tahanan penjara level 6 yang lain lah. Yang bahkan katanya mereka semua ini para tahanan terbaik. Setidaknya kita harus melihat pertarungan antara kedua Yonkou di full powernya. Dimana Shanks versus Shirohige sebelumnya cuma clash gitu doang dan sudahlah hanya terlihat kerennya membelah sebuah langit. Lalu Shanks versus Kaido yang hanya cerita-cerita saja dan tidak terjadi apa-apa. Alias kita tidak tahu lah apa yang sebenarnya atau motifnya juga apa. Lalu Pigman dan Kaido hanya clash singkat dan setelahnya malah jadi aliansi. Jadi setidaknya kita perlu tahu apa dampak dari kedua kaisar lautan di One Piece ini jika bertarung. Karena kita sudah tahu dampak dari satu Yonkou untuk melawan Angkatan Laut dan Shichibukai. Itu adalah perang di Marineford. Lalu untuk kedua Yonkou, wah ini sudah sangat mantap sekali. Dimana dua Yonkou yang lain sedang melawan para supernova dan dua Yonkou ini saling bertarung. Dan yang paling cocok dari itu semua adalah pertarungan kedua orang Yonkou dari Shanks ini. Ini yang sudah saya katakan di awal video. Banyak sekali sebenarnya yang prediksikan bahwa Shanks ini akan mati di tangan Tej. Dan itulah alasan juga kenapa nanti Luffy akan membalaskan dendam Shanks ini kepada si Tej alias si bangsat Kurohige. Itu juga sekaligus membalaskan dendam kakaknya alias Portgas DS. Tapi plot itu akan bagus jika Shanks ini adalah seorang karakter protagonis atau karakter baik lah. Ya ini jika Oda membangun Shanks ini karakter baik dari awal sampai akhir. Sebenarnya saya lebih suka alias lebih suka twist jika Shanks ternyata orang jahat. Dan mungkin tentang hal ini akan saya coba bahas di video nanti karena pasti akan cukup panjang juga. Jadi mungkin untuk di video ini mari kita berasumsi Shanks ini orang yang baik lah. Tapi kembali lagi pasti akan banyak juga yang tidak setuju nih jika si Jackie ini akan mati di One Piece. Sama halnya dengan Ace sih sebenarnya. Siapa coba dari kita yang menyangka jika setelah Ace dibebaskan dia malah akhirnya mati di tangan Asuino.
Teks bebas saja sudah buat kita para pembaca senangnya bukan main. Oda buat twist dan Oda menenggelamkan kita semua ke kematian dari podcast DS. Wah, ini benar-benar sangat plot twist sekali. Satu yang sudah Oda foreshadowkan sejak lama adalah hanya lawan terakhir dari Luffy adalah si Kurohige ini. Ya, jika bukan pemerintahan dunia lah atau Im sama, setidaknya Luffy akan punya dua main villain di One Piece ini. Pertama adalah Kurohige. Untuk hal ini udah pertarungan yang tidak terelakkan lah. Lalu satu lagi mungkin pemerintahan dunia. Oleh sebab itu, kematian dari Shanks ini dan krunya mungkin akan menjadi katalis bagi kru topi jerami ini, terutama Luffy dan juga Usopp. Ya, walaupun menurut saya ini adalah bad skenario alias sad skenario. Aduh. Tapi kita harus menyiapkan hal seperti itu, atau setidaknya jika Shanks dan Usopp yang tidak mati, pertarungan di antara kedua orang ini sebenarnya sudah tidak terelakkan.